Bukan karena penontonnya, kuliah kan? Saya mau tanya siapa yang dari kecil sampai sekarang atau saat sekolah lah, malas pergi ke sekolah, tunjuk jari. Masa gua sendirian kan nggak mungkin kan? Jadi semuanya nggak pernah malas pergi ke sekolah. Ingat, bohong semuanya, bohong semuanya. Nggak mungkin tampang-tampang begini nggak malas pergi ke sekolah, nggak mungkin. Tapi kalau bicara malas pergi ke sekolah, nah ini saya mau mengangkat sebuah topik yang sangat amat inspirasional. Kenapa? Karena bintang tamu saya satu ini seorang anak muda, dia giat sekali pergi ke sekolah. Tapi ada masalah. Masalah pertama adalah jarak pergi ke sekolahnya tuh 5 kilo. Jadi pulang pergi sekitar 10 kilometer. Dan nggak pakai kendaraan pastinya. Dan bukan jalan kaki pastinya. Kenapa? Karena dia harus mengayuh kursi roda selama 5 kilo setiap hari pergi ke sekolah tanpa telat sekalipun. Namanya adalah Edi. Dan dia ranking 5 di sekolahnya. Seperti apa Edi, kita lihat dulu. Ini adalah Edi. Keterbatasan fisik tak membuat Edi Prianto patah semangat dan berkecil hati. Dengan mengayuh kursi rodanya sejauh 5 km, pemuda 15 tahun yang tinggal di Bantul, Yogyakarta ini berjalan perlahan menuju sekolahnya. Butuh waktu 1 jam bagi Edi tiba di sekolah. Jadi Edi pun di subuh hari sudah harus meninggalkan rumahnya. Edi tinggal berdua dengan ibunya yang berprofesi sebagai penganyam bambu. Sejak usia 1,5 tahun, Edi mengidap penyakit langka yang membuat tulang kaki dan tangannya lumpuh. Ia pernah dioperasi, tapi itu tak membuat kakinya bisa normal. Jadi Edi harus berjalan ke sekolah. Pada saat itu dia bangunnya jam 3 dan dia harus berangkat jam 5 pagi karena perjalanan ke sekolahnya yang ditempuh 5 kilo itu selama 1 jam perjalanan. Jadi 2 jam pulang pergi menggunakan kursi rodanya. Apa yang membuat dia tetap semangat dalam keadaan seperti itu? Kita langsung tanya pada Edinya sendiri. Ini adalah Edi. Edi. Nah. Di sini aja ya, Om. Kamu duduk mana dong? Aku duduk sini, sebelahnya Edi. Oh, majuin. Oke. Oke. Jadi Edi ini katanya bangun jam 3? Iya. Kan pergi jam 5. Kenapa bangun jam 3, Di? Ya, buat siap-siap sama belajar. Siap-siap sama belajar? Pagi-pagi belajar dulu sebelum sekolah. Iya. Wow. Kenapa pagi-pagi belajarnya? Ya, ngulangin yang dipelajari tadi malamnya itu. Pagi-pagi bangun jam 3, siap-siap belajar. Ya, Terus ke sekolah jam 5. 5. Iya. Jam 5 ke sekolah. Selama perjalanan selama 1 jam. Iya. Itu tadi kalau Om lihat jalannya sampai ada batu-batu segala. Ya, itu kalau jalan yang berlubang-lubang itu. Oke. Kenapa nggak? Maksudnya nggak ada yang nganterin, nggak ada yang dorongin? Ya, cuma pengen mandiri itu. Ibu ada tapi ibu kerja. Ibu kerja. Iya. Jadi kamu jalan sendiri. Iya. Sekolahnya nggak ada yang lebih dekat lagi? Ya ada. Kenapa sekolahnya tempat jauh? Ya, diterimanya di situ. Diterimanya di sana. Wow. Dan di sekolah Edi juga katanya selain Edi ada juga yang tunanetra ya, Ya, bisa ada. menerima memang sekolahnya di sana ya. Ya, Bisa menerima. Bisa menerima, mungkin yang dekat rumah nggak bisa ya. gitu. Tapi yang menarik kalau Edi jalan ke sekolah ini kemana-mana Edi selalu siap obeng, Jas hujan, jas obeng, stang sama jas hujan.
jas hujan biar nggak kehujanan. Tapi Iya. sama obeng buat apa? Ya buat benerin kursi roda kalau rusak di jalan itu. Emang pernah rusak di jalan? Ya pernah. Terus gimana benerin Edi kalau misalnya sampai rusak di jalan? Ya turun nanti dibenerin sebisanya. Kalau enggak itu nanti ada yang menolong. Ada orang nolongin? Ya. Oke, tapi kamu siap-siap, obeng segala kamu siap-siap semuanya. Nah, kesulitannya apa selain kalau hujan pakai jas hujan? Iya. Tetap jalan ke sekolah? Tetap. Pernah kehujanan? Ya sering. Sering kehujanan? Iya. Itu nggak basah, nggak ya walaupun pakai jas hujan tapi kan tetap aja air masuk nggak? Enggak basah lagi. Tapi nggak basah. Enggak. Sampai sekolah jam berapa Edi? Ya jam 6. 1 jam. Itu 1 jam benar-benar Edi pakai kursi roda gitu? Iya. Kamu masuk sekolah harusnya jam berapa? Jam 7. Jam 7? Iya. Nah, kenapa harus sampai sekolah jam 6? Ya supaya nggak telat kan. Biar awal gitu. Supaya nggak telat. Iya. Nggak pernah telat kamu? Enggak. Nggak pernah telat sama sekali? Enggak. Wih, hebat. Wow. Aku penasaran nih kalau Edi misalnya kan pasti ngelewatin jalan raya ya, Edi Iya. ya. Kalau nyebrang atau segala macam gitu, ada yang Ya bantuin? nyebrang sendiri. Semuanya sendiri? Iya. Nggak ada yang bantuin nyebrangin atau gimana gitu? Ya kalau pas rame-ramenya jalan itu ada yang bantu. Ada yang bantuin? Tapi nggak sering gitu. Wah, luar biasa. Berarti nunggu lampu merah terus nyebrang sendiri? Iya. Iya. Edi nggak pernah coba untuk naik angkutan umum gitu? Memang nggak bisa? Ya bisa. Tapi pernah mencoba. Pernah coba? Naik angkutan umum? Iya. Gimana caranya naik angkutan umum? Ya transfer gitu. Pindah sendiri. Nanti kursi rodanya dibantu. Nah, bisa kan Orang. tapi ya? Bisa. Nah, kenapa nggak naik angkutan umum? Lebih berbahaya. Lebih berbahaya? Iya. Kok bisa? Kenapa lebih berbahaya? Ya kalau saya jatuh itu bisa patah gitu. Oh, Oh, ya. Jadi Edi ini memiliki sebuah penyakit. kelainan yang disebut dengan osteogenesis Osteogenesis imperfecta. imperfecta. Ya. Iya. Jadi mungkin Edi bisa tenangin dulu. Pasti tahu kan apa itu? Itu apa sih osteogenesis imperfecta tuh? Ya penyakit yang menyerang tulang itu karena kekurangan kalsium. Karena kekurangan kalsium. Iya. Jadi dia gampang patah atau gimana? Iya. Walaupun nggak jatuh itu bisa tulangnya itu membengkok. Walaupun kayak jatuh, tulangnya bisa membengkok. Iya. Oke, Edi suaranya kerasan dikit ya. Katanya nggak masuk suaranya, Iya. lebih keras dikit. Jadi kalau jatuh pasti patah. Ya pasti patah. Kalau nggak patah itu pasti retak. Retaknya itu nggak cuma satu tempat. Kalau jatuhnya begini mungkin bisa sini. Itu maksudnya patah Edi ya? Maksudnya patah tuh jatuh dari tangga buah gitu atau jatuh gimana patah? Walaupun jatuh dari segini aja bisa patah. Iya Om Deddy. Bahkan Oh ya? kalau yang kasus beratnya kan ada beberapa tipe nih ya osteogenesis imperfecta. Yang beratnya yang aku tahu bahkan kayak ketiban bantal aja atau segala macam tuh bisa patah juga. Hah? Jadi sebegitu rapuhnya gitu. Ketiban bantal bisa Ya, patah? ketiban buku, ketiban bantal gitu juga bisa patah gitu. Kan- kalau yang tipe beratnya. Kan maksudnya nggak tahu nih. Kan ada kulit, ada daging kan kena daging Ya itu dulu. karena memang jenis penyakitnya itu adalah si tulangnya ini emang udah rapuh sekali gitu. Berarti ketika dagingnya dikasih hentakan, Bisa tulangnya patah. bisa patah, bisa retak gitu. Oh iya? Iya. Yang aku tahu seperti itu. Wow. Gitu. Dan biasanya diapain obat atau terapi? Ada obat secara Oral. farmakologi gitu, ada ya yang aku tahu gitu. Biasanya ya mungkin dikasih kayak kalsium segala macam gitu. Palingan kalau sudah patah takutnya bengkok atau segala macam bisa dioperasi, dipasang Pen. pen atau segala macam. Tapi kan kalau gitu. dioperasi berarti setiap kali jatuh patah. Iya, seperti itu sih Om. Jadi lebih untuk memperbaiki kualitas hidup deh. Tapi kalau menyembuhkan setahu aku sejauh ini sih
yang aku pernah baca ya. Belum ada, tapi lebih untuk memperbaiki kalau terjadi apa, diberikan apa Diapakan, gitu. diapakan. Seperti itu. Nah, Edi tangannya pernah patah? Pernah Karena apa? jatuh. Jatuh Naik dari sepeda itu. naik sepeda, Iya, Jatuh. jatuh. Pada saat itu kaki masih bisa jalan. masih bisa. Tapi tinggi sebelah gitu. Oke, tangan dioperasi pernah? Pernah. Karena jatuh itu, dikasih pen. Iya. Oh, kalau kaki kenapa? Kalau kaki itu dulu waktu kecil pertama jatuh. Waktu kecil jatuh pertama. Iya. Lalu Setelah tidak diapa-apain, apa gimana? Ya cuma di gip itu loh. Oh, dikasih gips. Iya. dioperasi tapi? Enggak, Enggak. enggak. Oke, kalau sekarang posisi Edi nih, Om tanya, kalau posisi Edi nih, kan tulangnya rapuh ya intinya ya. Iya. Nah, tapi Edi sendiri bisa berdiri apa tidak? Berdiri bisa, tapi pegangan itu seperti gemetaran gitu. Karena Ya karena takut kalau patah. oke, karena kesenggol aja bisa patah ya. Ya sakit gitu kalau kesenggol. Kesenggol sakit. Iya. Wow. Oke. Edi ini dekat sekali dengan ibunya karena ayah Edi meninggal ya pada saat usia Edi 1,5 tahun. 1,5 tahun ayahnya meninggal. Jadi Edi dekat sekali dengan ibunya. Setelah ini kita akan mengundang ibunya. Kita mau tanya tentang Edi di sisi ibunya. Anak seperti apa yang bangun jam 3 pagi, belajar ulang, jalan jam 5 sampai jam 6 supaya tidak telat ke sekolah dengan keadaan seperti ini. Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nah, kesulitannya apa selain kalau hujan pakai jas hujan? Iya, Tetap jalan ke sekolah. tetap. Pernah kehujanan? Ya sering. Sering kehujanan. Iya. Itu nggak basah, nggak ya walaupun pakai jas hujan tapi kan tetap aja air masuk nggak? Enggak basah lah. Tapi nggak basah. Nggak. Sampai sekolah jam berapa Edi? Ya jam 6. 1 jam. Itu 1 jam benar-benar Edi pakai kursi roda gitu? Iya. Kamu masuk sekolah harusnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nah, Iya. kenapa harus sampai sekolah jam berapa? Ya supaya nggak telat kan. Biar awal gitu. Supaya nggak telat. Iya. Nggak pernah telat kamu? Enggak. Nggak pernah telat sama sekali? Enggak. Wih, hebat. Wow. Aku penasaran nih kalau Edi misalnya kan pasti ngelewatin jalan raya ya, Edi Iya. ya. Kalau nyebrang atau segala macam gitu, ada yang bantuin? Nyebrang sendiri. Semuanya sendiri? Iya. Nggak ada yang bantuin nyebrangin atau gimana gitu? Ya kalau pas rame-ramenya jalan itu ada yang bantu. Ada yang bantuin? Tapi nggak sering gitu. Wah, luar biasa. Berarti nunggu lampu merah terus nyebrang sendiri? Iya. Iya. Edi nggak pernah coba untuk naik angkutan umum gitu? Memang nggak bisa? Ya bisa. Tapi pernah mencoba. Pernah coba naik angkutan umum? Iya. Gimana caranya naik angkutan umum? Ya. Ada daging kan kena daging Ya itu dulu. karena memang jenis penyakitnya itu adalah si tulangnya ini emang udah rapuh sekali gitu. Berarti ketika dagingnya dikasih hentakan, Bisa, tulangnya patah? bisa patah, bisa retak gitu. Oh iya? Iya. Yang aku tahu seperti itu. Wow. Gitu. Dan biasanya diapain? Obat atau terapi? Ada obat secara Oral? farmakologi gitu, ada ya yang aku tahu gitu. Biasanya ya mungkin dikasih kayak kalsium segala macam gitu. Palingan kalau sudah patah, takutnya bengkok atau segala macam bisa dioperasi, dipasang Pen? pen atau segala macam. Tapi kan kalau gitu. dioperasi berarti setiap kali jatuh patah, Iya, seperti itu sih Om. Jadi lebih untuk memperbaiki kualitas hidup deh. Tapi kalau menyembuhkan setahu aku sejauh ini sih yang aku pernah baca ya, belum ada. Tapi lebih untuk memperbaiki kalau terjadi apa, diberikan Diapakan, apa gitu. diapakan. Seperti itu. nah, Edi tangannya pernah patah? Pernah. Karena apa? Jatuh. Jatuh Naik dari- sepeda itu. Naik sepeda, Iya. Jatuh. jatuh. Pada saat itu kaki masih bisa jalan? Masih bisa. Tapi tinggi sebelah gitu.
Oke, tangan dioperasi pernah? Butuh waktu 1 jam bagi Edi tiba di sekolah. Jadi Edi pun di subuh hari sudah harus meninggalkan rumahnya. Edi tinggal berdua dengan ibunya yang berprofesi sebagai penganyam bambu. Sejak usia 1,5 tahun, Edi mengidap penyakit langka yang membuat tulang kaki dan tangannya lumpuh. Ia pernah dioperasi, tapi itu tak membuat kakinya bisa normal. Jadi Edi harus berjalan ke sekolah pada saat itu dia bangunnya jam 3 dan dia harus berangkat jam 5 pagi karena perjalanan ke sekolahnya yang ditempuh 5 kilo itu selama 1 jam perjalanan. Jadi 2 jam pulang pergi menggunakan kursi rodanya. Apa yang membuat dia tetap semangat dalam keadaan seperti itu? Kita langsung tanya pada Edinya sendiri. Ini adalah Edi. Sendiri, nanti kursi rodanya dibantu. Nah, bisa kan tapi ya? Nah, kenapa nggak naik angkutan umum? Lebih berbahaya. Lebih berbahaya? Iya. Kenapa lebih berbahaya? Ya kalau saya jatuh itu bisa patah gitu. Oh, ya. Jadi Edi ini memiliki sebuah kelainan yang disebut dengan osteogenesis imperfecta. Ya. Iya. Jadi mungkin Edi bisa tenangin dulu. Pasti tahu kan apa itu? Itu apa sih osteogenesis imperfecta tuh? Ya penyakit yang menyerang tulang itu karena kekurangan kalsium. Karena kekurangan kalsium. Iya. Jadi dia gampang patah atau gimana? Iya. Walaupun nggak jatuh itu bisa tulangnya itu membengkok. Walaupun nggak jatuh, tulangnya bisa membengkok. Iya. Oke, Edi suaranya kerasan dikit ya. Katanya nggak masuk suaranya, Iya. lebih keras dikit. Jadi kalau jatuh pasti patah. Ya pasti patah. Kalau nggak patah itu pasti retak. Retaknya itu nggak cuma satu tempat. Kalau jatuhnya begini mungkin bisa sini. Itu maksudnya patah, Edi ya? Maksudnya patah tuh jatuh dari tangga